Malang, 12 Januari 2002. Langit malam itu begitu gelap. Cahaya bintang dan rembulan tak mau menampakkan kehadirannya. Gerimis kecil mulai turun membasahi bumi. Suara adzan Isya yang mulai terdengar dari masjid seberang jalan membuat keluarga Yudi bergegas menata makanan di meja dan merapikan kursi-kursi di ruang tamu. Yudi yang masih dirundung kesedihan harus berusaha tegar meski cobaan ini begitu berat dirasakannya. Acara tahlilan akan segera dimulai karena malam ini adalah tepat malam 7 hari meninggalnya istri Yudi, Linda. Wanita cantik yang sudah 3 tahun menemani Yudi kini sudah tak ada di sampingnya lagi. Kabar kematian Linda yang secara tiba-tiba begitu mengagetkan Yudi. Yudi sendiri sedang pergi keluar kota untuk bekerja, sedangkan Linda sendiri tinggal bersama orang tua Yudi. Dan mereka akan bertemu beberapa bulan sekali saat Yudi pulang kampung. Tahlilan pun berlangsung secara khidmat. Yudi masih duduk termenung. Dipandanginya foto pengantinnya yang terpajang di dinding ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 9 malam dan acara tahlilan pun telah usai. Tiba-tiba, Mbak Yusna mengagetkan Yudi dari belakang. Dia menyuruh Yudi segera bangkit dari keterpurukan. Siapa yang mendobrak pintu? Mbak Yusna sendiri adalah kakak ipar Yudi yang juga masih tinggal satu atap bersama orang tua Yudi. Gerimis semakin lama semakin deras. Suasana dingin menyelimuti malam itu. Ketika Mbak Yusna sedang membereskan gelas dan piring, tiba-tiba dia mendengar suara aneh yang muncul dari luar pintu. Suara itu datang bersama suara burung gagak. Mbak Yusna yang penasaran mencoba mengintip dari jendela. Tiba-tiba Mbak Yusna kaget dan menjerit. Dia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mencoba kembali memberanikan diri melihat sosok putih berambut panjang dengan wajah yang begitu pucat. Mukanya yang nyaris tak terlihat karena tertutup dengan rambut panjangnya. Mbak Yusna, Mbak Yusna. Suara menggema itu keluar dari mulut wanita berbaju putih itu. Mbak Yusna yang ketakutan lari terbirit-birit sambil memanggil suaminya. Kegaduhan yang dibuat Mbak Yusna membuat semua anggota keluarga berkumpul mendatanginya. Mbak Yusna kemudian menceritakan apa yang dilihatnya, tapi semuanya tak percaya dan mengira dia hanya berhalusinasi. Malam pun berlalu dengan suasana yang masih mencekam. Dari dalam dapur, tiba-tiba Mbak Yusna mendengar suara orang yang sedang mencuci piring dan gelas. Suara itu begitu jelas terdengar dari kamar Mbak Yusna yang hanya disekat dengan tembok pembatas. Dia lalu membangunkan suaminya, tapi anehnya suara itu tiba-tiba menghilang. Dan suami Mbak Yusna sendiri tak mendengar suara seperti apa yang diceritakan oleh istrinya tersebut. Hari-hari berikutnya Mbak Yusna juga sering mengalami hal di luar nalar. Bahkan pada suatu malam dia pernah melihat sosok wanita bercermin di kamar Yudi dan Linda. Rumah mertuanya yang dirasa cukup nyaman kini berubah menjadi layaknya rumah angker. Suatu malam Mbak Yusna tinggal di rumah sendirian karena ibu mertuanya dan suaminya ada sebuah pekerjaan. Mau tak mau, dia harus bermalam di rumah sendirian ditemani anaknya yang masih berumur 5 tahun. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Suasana sepi, sunyi, serta awan yang berkabut menambah suasana semakin mencekam. Tak seperti biasanya, suara burung hantu bersautan di luar sana. Baru saja Mbak Yusna mau memejamkan matanya, tiba-tiba saja pintu kamar Yudi terdengar didobrak oleh seseorang. Karena dia tahu Yudi sedang pergi kerja keluar kota, akhirnya Mbak Yusna nekat mendekati ke kamar Yudi.
Tampak dari kejauhan ada sosok wanita duduk di tepi ranjang. Sosok wanita itu melotot tajam ke arah Mbak Yusna. Sontak saja membuat dia pingsan di tempat. Detik itu juga, tak selang berapa lama kemudian, suami serta ibu mertuanya pulang dan mereka pun kaget mendapati Mbak Yusna yang tertidur di depan kamar Yudi. Pagi pun tiba. Mbak Yusna menceritakan kejadian apa yang dilihatnya tadi malam. Tapi, lagi-lagi mereka tak percaya dan menganggap Mbak Yusna sedang bermimpi. Dengan terpaksa Mbak Yusna kembali harus menelan kenyataan bahwa dia hanya dianggap pembohong. Suatu hari, Mbak Yusna mengalami ketakutan yang amat sangat, hingga membuat tubuhnya panas dan sering marah-marah tanpa sebab. Mbak Yusna tak mau bertemu dengan siapapun dan sering menyebut kata-kata minta maaf pada Linda, adik iparnya. Hal tersebut membuat suami dan ibu mertuanya bertanya-tanya. Atas saran seorang kiai, Mbak Yusna harus cepat diruqyah. Tak selang beberapa lama kemudian, Mbak Yusna tiba di sebuah pondok pengobatan alternatif. Dan di sanalah Mbak Yusna ditangani oleh seorang kiai yang terkenal dengan sebutan Abah Mahmud. Ketika beliau meletakkan tangannya pada kepala Mbak Yusna, tiba-tiba Mbak Yusna menangis meraung-raung seolah ada sebuah penyesalan. Linda, maafkan Mbak Lin. Maafkan Mbak. Kata-kata itulah yang terus saja terucap dari mulutnya. Hingga akhirnya Abah Mahmud berhasil menenangkan hati Mbak Yusna dan mencoba bicara dari hati ke hati. Disaksikan suami, ibu mertua, dan juga Yudi. Mbak Yusna mengawali sebuah cerita di mana sebenarnya dia sangat membenci Linda. Itu karena Yudi adalah adik iparnya yang baik. Mbak Yusna berniat menjodohkan Yudi dengan keponakannya sendiri. Tapi rencana itu gagal karena Yudi secara tiba-tiba membawa gadis pujaannya pulang ke kampung, yaitu Linda sebagai calon istrinya. Tanpa tahu asal muasal, Linda tiba-tiba saja masuk dalam kehidupan keluarga mertuanya. Ditambah lagi sikap Linda yang selalu menjadi pusat perhatian ibu mertuanya. Hal itu tentu saja membuat geram Mbak Yusna. Maka secara diam-diam Mbak Yusna mencari tahu soal bibit, bebet, dan bobot Linda. Dan benar saja, Linda adalah seorang gadis miskin dari desa. Demi mencukupi kebutuhan keluarganya, Linda mempertaruhkan kesuciannya hanya untuk rupiah. Linda terkena bujuk rayu seorang mucikari dan terjerumus dalam lembah hitam. Namun meski begitu, Linda mempunyai kepribadian yang cukup baik. Dia selalu menutupi pekerjaannya dari orang tuanya. Sebenarnya Linda ingin meninggalkan profesi gelapnya itu, tapi keadaanlah dan kurangnya pendidikan agama membuat dia masih bergelut dengan dunia malam hingga bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya Linda berkenalan dengan Yudi, pemuda tampan yang mampu membuat sadar hati Linda. Pertemuan yang sering dan adanya kecocokan membuat benih-benih cinta mereka pun bersemi. Yudi kemudian membawa pulang Linda dan memperkenalkannya kepada keluarganya tanpa menceritakan masa lalu Linda. Mendapat info perihal masa lalu Linda, Mbak Yusna tersenyum sinis. Dia seperti mendapatkan tameng untuk melawan Linda. Dan benar saja, kini ibu mertuanya sering mencemooh Linda setelah mendapat cerita dari Mbak Yusna soal masa lalu Linda. Kalau dulu Linda selalu disayang ibu mertuanya, kini dia selalu diperlakukan seperti pembantu. Linda selalu mengerjakan semua pekerjaan rumah ketika suaminya pergi berangkat kerja keluar kota. Sedangkan Mbak Yusna tertawa puas, tak kalah Linda dimarahi ibu mertuanya. Linda adalah wanita pendiam. Dia mencoba sabar atas perilaku Mbak Yusna dan ibu mertuanya itu. Tapi malam itu pertengkaran hebat terjadi antara Mbak Yusna dan Linda.
Kalimat-kalimat kotor terucap dari mulut Mbak Yusna. Hinaan dan cacian membuat hati Linda sakit hati. Hingga keesokan paginya Linda ditemukan sudah tak bernyawa di kamar tidurnya, dengan tangan yang masih memegang obat pembasmi serangga. Karena panik, Mbak Yusna membuang obat serangga itu lalu memanggil suami serta ibu mertuanya. Mbak Yusna juga mengatakan kalau Linda ditemukan terjatuh dari kamar mandi, lalu terkena serangan jantung hingga meninggal. Keluarga serta warga banyak yang percaya akan cerita Mbak Yusna. Selesai bercerita, dia bersujud di kaki Yudi dan meminta maaf atas perilakunya selama ini kepada Linda. Untuk menembus rasa bersalahnya, Mbak Yusna akan menyantuni keluarga Linda dan memperlakukan orang tua Linda seperti orang tuanya sendiri. Meski sakit, tapi Yudi harus bisa menerima kenyataan. Dia tak menyangka perilaku kakak iparnya dan ibunya terhadap Linda selama dia pergi. Berbaik sangkalah pada setiap orang, karena pada dasarnya penampilan dari luar belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.